Jadi kita sebagai orang awam hati-hati terus direkakan sikap hidupnya Kanjeng Nabi. Bagian jenengan direkakan Ustadz A ketika sudah mulai menyimpang dari jalan Rasul, tinggalkan Pak. Apa orang dosa tinggal Ustadz? Mau Ustadz dari seorang kaya Ustadz ku dipeloni mawon. Pahami kok gitu? Yang penting jangan kau benci kepada orangnya, tapi sikap dan perilaku lireki. Paham niku? Niku hak masing-masing. Tapi bahwa Kanjeng Nabi dan juga khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso niku sing menungso bisa gawe manfaat maring lidune. Lah ini kudu milik niku. Kanjeng Nabi niku zamane Rasul ini pernah mengalami pandemi Pak. Namine taun. Taun niku penyakit mematikan. Kan satu wilayah terjadi taun, lapor sahabat datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, tang wilayah Syam terjadi taun. Napa kata Nabi? Sopo-sopo bae sahabat lan wong sing wis nang negeri Syam ora kena metu bertahan teng riku. Sing derek kadung mlebet aja pada mlebu maringana supaya tidak mambrah-mambrah penularannya. Pamane taun nang Banyumas Pak. Pokoknya wong sing wis kadung nang Banyumas pun bertahan aja ngasih metu. Tutup sedoyo. Jadi, napa niki? Kecamatan di gerbang perbatasan kali Banyumas. Sama gede tutup tutup. Mereka masuk arah Gobong tutup perbatasan Tambak. Ini desa Negulo kali Brebes tutup. Jeruk Legi Wika tutup perbatasan kali Cilacap. Kali Karangpucung tang Lumbir tutup. Niku nggak jembatan Linggamas tutup. Sedoyo ditutup, tidak boleh dimasuki dan tidak boleh keluar. Itu zaman Nabi. Jadi pun nanti lontar. Kanjeng Nabi perintah jangan ada yang keluar dan jangan ada yang masuk. Itu bahasa senikinya lock. Jadi lockdown itu bukan zaman seniki zaman Nabi. Satu sahabat seda karena takut. Satu sahabat seda. Jadi kalau cerita ini mungkin lagi cerita sejarah Nabi, ada ya supaya jenengan jadi kemudian yang wisana pun tiba-tiba selesai tahun, satu waktu berjalan, wonten penyakit namanya lepra. Lepra niku penyakit sing balu pada kotor. Kanjeng Nabi dikabari ya Rasul si Fulan bin Fulan terkena penyakit lepra. Penyakit lepra ini menular Pak. Nah kata Nabi si Fulan bin Fulan aja sampai ikut sholat berjamaah di masjid. Sholatlah di rumah. Bok sampai nulari kanca batu. Maka ketika wabah corona merajalela, masjid kan sempat tidak boleh untuk Jumatan di sementara. Geger sing wade karo Jokowi Pak. Presiden belok aneh nglarang Jumatan nang masjid. Si ngomongnya jangan ora kemari masjid Pak. Masjid koloni nggo Jumatan, Pak Jokowi ora tuh pidato atas nama pribadi Pak, berdasarkan pertimbangan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah diminta fatwa demi mencegah penyebaran, tutup sementara masjid. Ngono sing iki ujar-ujarin masjid niki masjid apa wau namanya Ar-Rahman. Ujar-ujarin masjid Ar-Rahman lebih hebat dari Masjidil Haram. Masjidil Haram niku serekangan Pak, bandingannya tenggeriki 100.000 rekangan. Panjenengan sholat setunggal rekangan teng Masjidil Haram teng Mekah, masjid sing wonten Ka'bah. Satu rakaat
pada kalau 100.000 kanget teng mriki niku teng Raja Salman ditutup, tidak boleh untuk Jumatan, tidak boleh untuk jamaah. Bahkan umroh dibatalkan, haji juga dibatalkan. Kulis gawe paspor dadak bongek, wis foto dadak bongek, ora sida makan. Untung guru pengajar Bali Matu Safar, Bali Matu Safar untung beda, untung meri. Wis kok poyo kali artine karo pikiran wis betul Mekah. Tiba-tiba Raja Salman menyatakan haji ditiadakan kecuali untuk eksparian yang sudah ada di tanah suci. Semua batal. Masjidil Haram. Karena apa? Dalam rangka untuk menekan penyebaran virus corona. Dan itu juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Boten bareng panjenengan tiba-tiba menyatakan wedi maring corona, takwa Amerika sepira. Kanjeng Nabi niku sing baik takwa, gini betul, baik takwa. Begitu dikabari wau sahabatnya kenang lepra, setunggal tidak boleh sholat berjamaah ke masjid. Nomor kali jika kau bertemu dengannya, hindari secepat mungkin, jauhi, lari secepat-cepatnya, seperti kau dikejar harimau. Pak Kanjeng Nabi sing mulang, angger wong kena penyakit menular, larilah darinya, secepat kau dikejar harimau. Maksudnya nopo, jangan sampai panjenengan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Jaga selamat niku luwihan, niku ajaran Rasul. Di masa Rasulullah menyatakan musyrik maring Allah dengan mengajarkan wedi maring tokun, wedi maring leprak, bahwa menungsa diaturi dening Kanjeng Nabi kon pada menjaga keselamatan, usaha ikhtiar nembe tawa. Mana sahabat sowan nang daleme Kanjeng Nabi, Pak. Oh, sehat kan? Alhamdulillah. Ini yang membaca bagi masa mawar di asli neta ya. Ya ada nana ya kudu diarteni mindu gawe wis wengi. Dasare dulu ya ora pati apa lah mau habis itu kalau banget nih. Sudah alhamdulillah. Niti nopo niku entah. Bun dijilat betok si dados rezekine kula di masa lunga ka. Dukane nang Kanjeng Nabi. Ujar-ujarnya di hadapan Rasulullah menunjukkan tawakal yang luar biasa. Di dukane nang Kanjeng Nabi. Bukan barang kados niku sahabat. Usaha dulu, usaha dijiret gulune set nganggo dadung, ikhtiar jiret nang papan grek lembe tawakal. Lho kaya panjenengan numpak motor usaha dingin kuncinya sing rapet ikhtiar berikutnya usaha ini lebok namanya tempat parkir ikhtiare kunci lock pun usaha ikhtiar berikutnya tawakal wis belanja semampune ning ati pasrahna karo Allah wis tak kunci setang tetek bengek iki. Begitu jenengan medal saking pasar kok taksi mutu motore alhamdulillah. Kok ora anak maling itu banget tembung. Wis kaya kencengnya sih dicol dan jadi boten bareng tiba-tiba kita menyatakan wedi kok maring corona. Wonten sih segebiagan tiang sing ngendikan kaya niku wedi ku maring Gusti Allah. Kula beda buli kaya niku sebab selikur Maret tumai kula wis tak tutup Pak, tak tulisi tidak menerima tamu. Semua pengajian kula batalaken tekan Agustus. Selikur Maret tidak menerima tamu. Dalam kurung apa maning ngegleng itu Pak. Sing nyangking ya tak tolak wonge jangingannya tak tambah gitu. Tambahnya kok sempot. Bukannya wengi-wengi. Jadi nunggu batang jali ke rumahnya mati. Ya ora umpetan yang tali ya Pak ya. Kena disemprot umpetan ya kena semprot. Dibuli astagfirullahaladzim Kiai Fatur. Kiai kok wedi corona, wedi maring Gusti Allah. Ini gue Pak.
Kula guyu kok, kula ora paham sing jenenge wedi. Nek wedine menungso sing beragama Islam lan wedi maring selain Allah tidak akan merusak wedine maring Gusti. Contoh, Kanjeng Nabi sholat dalam keadaan perang, Pak. Sholatnya kepripun? Kanjeng Nabi imam, barisan tentara Rasul dadi rong lari ngarep kali bulu. Aku betul ikram nih Kanjeng Nabi, Allahu Akbar, sorong. Begitu Kanjeng Nabi ruku, barisan ngajeng, soft terdepan ikut ruku, soft belakang boten ruku, menjaga mbok sampai wonten musuh. Makanya Kanjeng Nabi i'tidal, barisan soft depan i'tidal, soft belakang ruku. Soft belakang i'tidal Kanjeng Nabi kali soft depan sujud, soft belakang tetap tidak sujud berdiri, menjaga mbok sampai wonten musuh. Itu disebut sholat dalam keadaan perang. Apa itu Kanjeng Nabi musyrik? Wedi ku mari musuh, ora wedi mari ngalung. Paham ya Pak? Jadi bukan para mencampurkan takutnya kepada corona, kepada ulah belang, kepada buaya. Itu kok dicampur-campur kalau wedi mari Gusti Allah bukan para. Yang jenengan andika wedi ku mari corona pe makhluk Allah jajan jenengan turu sejam karo singa. Wedi napa mboten, Pak? Padahal singa ciptane Allah, bedanya apa karo corona? Nggih. Wonten mboten film kali singa sejam mawon bisa gari tungkak ketok. Karena sekolah kan nggih. Jadi mudah-mudahan kita sambil terjaga, kembali sing keluar daerah, lebih-lebih masuk kota Purwokerto. Purwokerto ini ledakannya lagi drastis banget. Mulanya dulu betul-betul membuka masker. Bukan saya takut tertular oleh panjenengan, tapi kulo khawatir kulo ternyata corona menular ke panjenengan. Paham ya? Cipretan ini berbahaya sangat. Idune kulo niku berbahaya. Nek boten kulo tutup angge masker pemanggilan aku buat dulu kecipratan ditentukan makanya untuk bersilang aku rohman di penyebab tuh makin jaga bujuni deh kangelan kok malah itu mainin suami ini bocah lorong ini suami apa tuh oke untung si cipta itu dapat dia susah ya aniku. Jadi saran-saran jadi nopo manis sing kagungan penyakit dasar jantung, paru, ginjal, asam urat, gula is paling lambat. Paham ya? Sampai detik ini sudah sekitar 89 kiai pemangku pesantren situ. Ya wonten sing terpapar, wonten asli jantung, wonten macam-macam. Tapi situ 132 dokter ahli paru-paru sedang. APD-ne lengkap kok. Masker kayak niki dereng dipasang nganggo masker sing regane lara bindes. Regane 3,5 juta tapi ditutupi masker kesehatan. Sobi kacamata kaya kacamata renang, bungkus APD set jirut klek lakon sepatune lakon. Si mati, Pak. Gimana karena corona itu dia nyunggolok menunggu kudu rapet kok nyusel bener. Tembus buktinya karena berita petani mati kena corona urukan apa gini betul urukan mulai kulo rapat di ketularan jenengan tapi justru kulo bedos mau mulai panjenengan kulo malur itu apa mau apa kalau Tasik Ciamis gini betul jenengan urusan pengen meruku lomba kulo minum balik ke ton tongakna bae kulo kan cepet ngelak paham pun ya Pak kembali ke laptop peringatan maulid Nabi menjadi pro kontra apa beli kayu seminggu banget negeri ini lagi amat
pulangnya salah satu duriaku Rasul. Habib fenomenal namanya Habib Rizieq Sihab. Bener-bener yo nasi umum kan duduk Habib itu Habib belilah jurnal baik dari ngaku Habib ya dari celuk Habib ngaku kiai dari celuk kiai ngaku ustaz celuk tan rampung ini namanya ngaku lurah di celuk lur bojone bulur ngaku cari di celuk rik bojone bu cari kok masuk seniki lagi ramai banget ini tuh dipanas sedikit gini lagi panas nanti tadi santai ini betul nggak usah urusan masih urus. Nah, pro kontra peringatan Maulid Nabi mengapa? Sebab seluruh umat Islam pun belum sepakat kabeh pada mengeti muludan. MTA orang gelem muludan, Salafi Wahabi orang gelem, Muhammadiyah gidereng urun. Di sini gapyak kubyuk muludan NU. Ini betul? Kami kuna lereng lah, sampai lereng kuna. Dimana-mana ya NU. Kalau tahu sudah Muhammad dan muludan undang dari ngada apa mani MTA, pemanin Salafi, haram, musyrik, muludan itu musyrik. Apa mani kayak mangga di gumlo tekak para hadirin dimohon berdiri. Paling kiri langsung melebur neraka. Jadi bocah Salafi pak, bocah Salafi biasa dolan ini kuda. Ustaz Jabor ditanya apa sih? Nah ini kamu NU berdiri mahalul qiyam. Kenapa berdiri? Komani berarti kau apa bahasa Arab? Kau NU ahli bahasa Arab. Mahalul qiyam panggonane jumenengnya pada ngatik mau ngerti bahasa Arab walaupun aslinya kan jangan orang ngerti artinya ya. Berdiri niku kan musyrik kan. Musyriknya dari arah mana? Orang mahalul qiyam membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Nah musyriknya dari sisi mana? Lah menganggap Rasul hadir. Katanya ketika serakal Rasulullah datang, kan duduk kiai ini sih mah. Duduk wong Islam, wong NU sing nganggep boten. Kanjeng Nabi sing ngendika, sahabatku, lamun ono majlis dibacakan sholawat dan mereka mengumandangkan sholawat salam kepadaku, jika aku tidak hadir di majlis itu, maka sholawat mereka lah yang diantarkan kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ma min ahadikum yusallimu alayya illa raddallahu ta'ala alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Abu Dawud. Hadis sahih. Apa kata Nabi? Ma min ahadikum yusallimu alayya ora-ono saking salah siji ro kabeh kang lagi maca salam maring ingsun ketika ada seseorang membaca salam kepadaku. Oke bahasa Indonesia nih mbok muter-muter ora-ono iki. Jangan bahasa pondok ya. Illa raddallahu ta'ala alayya ruhi. Nalika ono wong maca sholawat salam maring ingsun, Allah mengembalikan ruhku. Dinopo hatta arudda alaihi salam, singgon jawabi sapa ingsun ing salame si akad kala wau. Den jenengan lagi serakal, kancokan serakal nggih.
Ya Nabi salam alaika. Rasul langsung menjawab, waalaikumsalam. Ya Rasul salam alaika. Waalaikumsalam. Ya Habib salam alaika. Waalaikumsalam. Terus dijawab kayak gitu. Tambah guyu kowe bocah salafi. Wis dadi kepunten. Lho wong wis mati kok jawab salam, lho. Wong mati kok jawab salam, heran. Lho sampeyan anggar ngiring jenazah tak krungu-krungu nang nguculi sandal langsung assalamu alaikum ya ahla diyari minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikum lalahikun. Lah kowe lagi salamari sapa, Bro? Ya, kulo salam maring penghuni kubur wis mati. Nggih pun. Oh. Wis kulo kuriket kok. Lho ora jurnal kowe. Kan kok keton bodoh dhewe ngati nyum bodoh kowe kok ngaku. Loh, ajaran Rasul setiap masuk kubur kan uluk salam datang ahli kubur. Ibnu Abbas ngendikakan wong mati niku lebih peka telinganya daripada si urip. Wong mati niku lebih peka penglihatannya daripada wong sing urip. Jadi ketika ada salam di kubur, di kuburan dia dijawab, mereka jawab. Lah kula pada sing budhe ora krungu. Karena nopo oli ngiring jenazah nggak wakopok. Kau mati kan kopoknya silang. Paham bu nih? Jadi sing budhe kula pada sing urip. Terus dijawab orang krungu. Tapi nggak ada krungu yang malam lalu. Waalaikumsalam. Belajar non. Tapi ini jawab krungu apa yang mikir? Bukti otentik ke. Kamu begini mau Pak Haji? Nonton Pak Haji kan putih. Putih? Oke. Kalau resah nanti kalau dicerita udah ciri-ciri. Pak Haji nek bula sore jenazah. Setelah jenazah dimandikan, kan terus ditumpangkan maring mori. Ini betul? Ketika badai dibungkus, padahal tiang niki nuwun sewu wekdal sugenge ngagem kacang mripat. Wekdal sugenge. Karena terjadi kerusakan pada kornea mata sehingga matanya minopopus istilah. Sehingga sehari-harinya pakai kacang mripat. Nah, ketika badai dibungkus nuwun sewu pakai nopo niku kacamatane dipasang balik. Apa terus numpak kayu dipasang maning, wah bisa pasang maning gue wah bok-bok ini kalau karena berarti kuburannya batin sih ya. Padahal Pak Kayu ngertos sugenge mawon pirsanine mboten cermat. Kenapa mboten dipasang maning? Anginnya udah di mayit tadi kacamatanya urung. Ini kok nggih. Kulane nyong belum jadi mayit, mbok ngamuk pikayin nggih. Yang kedua, tiang tuli. Karena ya mungkin kebeludukan mercon apa kepriwe sebab wong sing ngerti tuku mercon ora mubadir niku ya bisa ganjarane gede tapi efeknya gede gini. Tuku mercon semene iki. Kan aneh begitu disulit set cus bloyu malah ditungkupi lah melu apa. Percuma tuku mbok. Wis layu itu lu apa sing bener niku ya disanding ning dhuwur meja setetes. Nah, kowe kejamin budhe. Kendane pecah dari budhe. Akhirnya nang putrane ditukokna alat sambung pendengar. Gini mboten? Ketika seda bis dimandikan alat dibungkus jenazah. Napa nang Pak Kayim alat pendengarnya dipasang maning. Kalau kita kawani baterai sangat telu wah, ngomong-ngomong si error ya dari masang jadi dewek, mau si pajarita ditakoni malaikat jadi burungmu.
Sehingga begitu kita masuk makam saja uluk salam, ketika kita salam kepada Rasul dianggap musyrik. Niki kan orang yang cara orang Amerika ini menggunakan standar ganda pada dirinya, melakukan praktek salam kepada orang mati. Ketika kita salam kepada Kanjeng Nabi dianggap musyrik. Dan ini sih bahaya orang Islam kayak gitu. Paham ya? Bahaya nih ustad-ustad model kayak ini, ustad paling bahaya nih. Nah, apa bedanya salam saya kepada orang-orang yang ada di kuburan, di makam, dengan salam saya kepada Rasul? Makanya warga Nahdliyin, warga NU ketika membaca Al-Barzanji atau Maulid Simtuduror, ketika Mahalul Qiyam berdirinya sing sopan aja, kalau sendian gendong tangan kedip lah. Nabi salam alaika ya Rasul. Taruh gendong tangan loh kok. Temu-temu dek kolektornya suka gak. Cabut sisan motor. Ini serius ya mobil ini. Ketika kalau ditanya seberapa penting itu Maulid Nabi, wahai Ustaz, kok sampai diperingati sebegitu rupa oleh warga Nahdlatul Ulama? Ya sepenting Rasul memperingati hari lahirnya. Bukan warga NU yang memperingati Maulid Nabi pertama kali, bukan. Bukan seorang raja di Mesir yang pertama kali mendengungkan Maulid Nabi, bukan. Nanging Kanjeng Nabi sing pertama kali. Kanjeng Nabi niki tiba-tiba dipirsani teng para sahabat angger dinten Senin niku Kanjeng Nabi pasti boten medang, boten dahar nopo-nopo. Sahabat pada ngendong Pak, Kanjeng Nabi nyuguh rujukan, tapi sahabat ningali Kanjeng Nabi kurang kesulitan ya. Padahal tambal unjukan belum pada jalan pada cerita kan cara berikini mengarut aja lah mau nyelukan kayaknya sukses dari kasih keturunan dan kendel maktulah takut maringkan Nabi jeneng puasa apa ketika inspirasi Senin nuratu nida baru nyong pada insyaallah enjang soan kita pada tanya. Abi Qatadah ngendikaken, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saumi yaumil isnaini. Kata Abi Qatadah, su'ila den suwuni pirsa, ditanya sopo sing disuwuni pirsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Gusti nggih menika Kanjeng Nabi ditakoni dening sahabat man saumi yaumil isnaini saking babagan puasa dinten Senin. Ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala mongko banjur jawab sapa Rasul zalika utawi mengkono dino Senin kang ingsun puasani. Kang bahasa pesantren, angger bahasa Indonesia ini ya zalika puasa Senin adalah langsung itu bahasa pesannya utawi mengkono di Indonesia nakal nemen jadi mengkono bahasa Indonesia ini nopo. Adapun begitu ya kayak orang pas ya begitu kata Nabi yaumun wulidtu fihi dino Senin kang ingsun puasahi sahabat iku dino lairku. Paham iki? Yaumun dino wulidtu den lahirake sapa ingsun fihi ing dino Senin. Anane kula puasa teng dinten Senin sahabat sebab Senin niku dino laire kula.
Sehingga saben Senin kula syukuran nikmat Allah dengan cara puasa. Puasa dino lahir cara Banyumas puasa wat. Jajarannya mau jawab puasa weton urusnya dibahas Kanjeng Nabi berpuasa weton. Kula wetone Rebo Wage, maaf Rebo Pon. Ya puasane Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Kula puasa kemudian kayak ini kula gurung dadi lurah. Rialat sisan. Di kula Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon puasa ngundangi Roro Kidul. Paham? Bulan Suro Rawani barang beda sebagainya. Rebo Pon miswage Jumat Kliwon kula puasa. Di zaman nom dulu seneng rialat niku Pak. Oke Rebo Pon puasa 12 tekan Jumat Kliwon. Aya wau pamane kita manusia terkenal wis ora puasa mani. Kan kemudian dulu kon kira terkenal ya. Begitu kula rajin puasa atas perintah bini kula. Gua anggar puasa sekeluarga pada puasa Pak Prabowo Kolis sebagai Jumat Kliwon. Termasuk bini kula. Ternyata muasani wetone kula. Saben buka dari malam Jumat Kliwon buka terakhir nyembelih ayam. Nah kula diparingin dasi karo ceker setiap nyembelih ayam kula digadahi ndas ceker. Waktu niku kula wong SSN ora tutakon blas lebol panas. Nah, walaupun gulune diperpanjang supaya ada dagingnya ini, tiba-tiba kula taken Pak. Bu, nuwun sewu para matur. Priye sih? Iki kula dahulu pengen setiap Jumat Kliwon buka niku kok kula cepet diparingi ndas ceker. Niku maksude nopo? Gitu, nah, potong Pak. Dongan pripun maksudnya Bu? Das ayam simbol supaya kau bisa jadi pemimpin. Ceker men kau bisa korek, boleh rezeki. Amin. Amin. Alhamdulillah jadi lurah gaji belak kudu dikorek. Kan dongannya di mulanya nikah karena kan jadi lurah mulai ngesok empanin das ayam. Kita tadi lurah kamu kan rakyatnya mantan ya. Niku es dudukane dulu. Kulo ya ora ngerti Pak. Kebacu tuh seperti niku. Asal das ayam Jawa niku seneng Pak. Anggar ayam sayur ora pakai lembek ayam kasih Pak. Jadi kebacu seperti lah anak-anak kulo ya sama paling niku telune men kono di lurah bareng lah beli. Mesti nyekel stempel, sing nyekel bak stempel lek. Lah sing dinas sing loro dolan. Jadi puasane Kanjeng Nabi dina Senin niku teng Sahih Muslim niku nek mboten panjenengan kirang paham buka mawon Sahih Muslim bab puasa sunah. Bab puasa sunah Kanjeng Nabi. Niku salah satunya puasa Senin niku puasa dina laire Kanjeng Nabi. Jangan ditanya puasa Senin ke puasa apa? Puasa dina lahir Kanjeng Nabi. Agar puasa Senin ke hukumnya apa? Sunnah. Ayo nih kok puasa Senin puasa apa? Sunnah. Ditakoni hukum ora sunnah. Kula sering nganggo ngono dan kita orang biasanya tak yo 1.000 nih puasa Senin puasa apa? Biasanya kita orang lah ini bisa minum juga ora kelalen kok. Ini belum makan juga mau. Biasanya kita mesti tak tegi 1.000. Yuk puasa Senin puasa nopo ya sing ape suno ya salah kabeh batin atus ora ditakoni hukume jawabe sunah. Lah puasa Kemis puasa nopo jere Kanjeng Nabi Kemis kuwi diangkate seluruh catatan amal 1 minggu. Sehingga diharapkan nalika catatan amal diangkat di suwana mari Allah, kita sedoyo lagi pada puasa. Allahumma
Sehingga perkara-perkara sing boten sae di ngapura ning Gusti Allah, welas asih Allah delinga panjenengan lagi pada puasa. Pun paham niku. Jadi puasa Senin, puasa dino lahirin Nabi, puasa Kamis, puasa lagi diangkat pahala 1 minggu. Niku Sahih Bukhari. Tentang hari Kamis. Pun. Lah bedane muludane Kanjeng Nabi kali muludane kula kepripun? Kanjeng Nabi memperingati lahirnya dengan puasa, jenengan dengan medang wis betul. Tapi pada memperingati. Gini apa betul? Kanjeng Nabi puasa jenengan malam medang. Nomor kali Kanjeng Nabi pada saat memperingati ya orang ngundang Fatur Rahman urip. Jadi bid'ahnya di mana? Di aksesorisnya. Tapi tujuannya sama, mensyukuri dohire Kanjeng. Masya Allah bu, anggar orang anak Kanjeng Nabi rika rekasa wong wadon langkasi murid. Begitu brojol, bojone lahir kok bayine wadon langsung nang sing lanang kubur hidup itu. Pejek. Ora senang zaman sedurunge Kanjeng Nabi lahir, ora senang wong kafir pada dua anak wadon, ora wibawa. Paham to kayo? Dari mulanya mulut dan nang didik sing paling rame ya wong wadon. Merasa dibelani nang Kanjeng sibuk ono gawe senek ono gawe takdir zaman kuno ta gawe takdir nggih. Seniki semua takdir mulanya godong-godong pada berbesmili gitu, tapi ini alhamdulillah diwakili kan pada kemarin makan. Biasanya kan takdir mau godong-godong, seniki styrofoam. Mulanya lingkungannya cemar. Pengguna wis ngajarkan kebaikan kembali ke alam, dirobah-robah nang wong modern. Zaman kuna nganggo godong gedang, zat hijau daun menetralisir makanan apabila ada unsur racunnya, dinetralisir oleh zat hijau daun. Ulanya rasanya lebih enak. Gina betul. Apa mending esi panas wis disogat tuh kep princok. Gawa maring tempat pengajian mengko dibuka ambune enak. Gina betul. Mongko wis dijahat takhire pada pati gletak godonge nang panitia disapu. Ana wong dhewe wedhus kan puting dikumpulna godonge tekaran yang ngompan wedhus, 4-6 wedhus. Esok-esok pedusnya ngising jadi bribir esok nangis esok gedang mani muter-muter orang lunga-lunga lah sedikit styrofoam 4 wedhus bribirnya putih anak Erika perlu dir-diran paham itu adi wong kuna niko numus bagus orang anak berincuk perkara kok nganggo staples orang anak nganggo biti ketika biti digeledak suwe-suwe busuk dadi rabuk seniki staples digeledak nang nyoco bika titanes karena teyengen gini apa betul? Wong kuna wis mulane wong kunane wis ora ana muncule wong siki-siki sapa bener baik gini betul? Nah, peringatan Maulid Nabi ini syukuran atas tuhirnya rahmatan lil alamin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bokto Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sikepipun memahami menungso sebagai insan. Bukan terkurung bahwa menungso ke makhluk lagi sing medeni Pak. Angger menungso ke makhluk, mongko rika besar madana menungso karo makhluk yang lain. Ulane dadana wong nyeluk wong kaya menyeluk kewan. Peteh. Dia udan ana sing bajing. Purna-purna. Karena apa? Melihat manusia bukan sebagai insan, sebagai makhluk. Padahal Allah ngendikakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Insan ini diciptakan Allah khusus ahsan. Makhluknya Allah
Hasan, tapi kita insan menungso niku ahsan. Maka Rasul dingendikani kalian Allah kepada insan yang ahsan, siapapun itu, apapun agamanya, apapun akidahnya, lintalahum, lemah kalau sesama Islam ini kapar kapir malah vampir tekan cepet ini gue fungsi ngomong kayak gue bilang betul bilang kafir musyrik bid'ah dibedek ngai ya kan wonten dia itu padahal Kanjeng Nabi pun diwanti-wanti kalian Allah walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min hawlik. Wahai kekasihku, lamun siro oleh dakwah mencak-mencak kasar keras hatimu, bubar kabeh umat menjauh dari dakwahmu. Kanjeng Nabi bawa Islam nang Jazirah Arab waktu niku kafir lu ngawunge nang misi kafir dituduh kafir paham iku nggih. Maka Rasul di perempatan Medina sama Regina ini kotong perempatan tiga kunjung juga terus nggak sebelum kita itu kan perempatan tiga Ameriku ada wong Yahudi bang peminta-minta tapi Yahudi picek saben jam sangat Kanjeng Nabi medal saking dalem dulangi peminta-minta itu didulangi padahal Yahudi didulangi karena yang dilihat oleh Rasul adalah insan ciptaane Gusti yang ahsan, tidak melihat akidah agama warna kulit enggak, itu insan yang ahsan sama dengan saya statusnya. Perkara mangke Allah hukumin apa niku dudu urusane Kanjeng Nabi, urusane Gusti. Yang dilihat oleh Nabi niku insan, ciptaan Allah yang ahsan sama dengan saya, ahsan. Didulangi. Ketika didulangi Pak, peminta-minta Yahudi niku ngomel-ngomel. Wahai mas-mas yang sedang mendulangi saya, ini pripun Pak, hati-hati nih. Sampai yang apik banget mulia nemen aja sampai bergaul karo Muhammad itu jahat, peranginya keji aja merek-merek ngomong sampai ketularan malah jadi wong sing ora apik. Nggih. Padahal niku Kanjeng Nabi Muhammad domel-domel jadal nyungsuk bisa karo sendok. Oh, iku dolan mana Pak? Kulane kula ora diangkat dadi nabi Pak mesti nyuruh kiri kanan sendok. Paham iku nggih? Subhanallah Kanjeng. Diomel-omel dia. Diomel-omel. Diludahi ketika akan ke masjid sampai jubahnya bau air liur, air ludahnya orang yang meludahi. Apa Rasul dendam? Tidak. Orang Taif melempari batu Pak sampai hidungnya patah, giginya sampai copot setunggal berdarah. Malaikat mau midanget kayak niku langsung geram. Ya Muhammad, akan aku hancurkan orang Taif dengan gunung aku timpakan kepada mereka. Jangan ya malaikat, jangan. Beliau langsung berdiri dalam kondisi berdarah berdoa, ya Rob, berilah hidayah kepada orang-orang Taif karena mereka orang-orang yang belum tahu. Bulannya koloni segediakan rame banget ketika Presiden Mercon bilang bang TV Presiden Prancis Pak Macron melindungi warganya yang membuat karikatur Nabi atas nama menyatakan kebebasan berekspresi. Habib Umar Al-Hafid mendikati, kenapa ada orang
yang bukan Islam berani mempermainkan Nabi kita dengan berbentuk karikatur kartun ini. Satu, orang-orang di luar Islam tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis. Lagi orang ngerti Kanjeng Nabi kayak apa belas boten ngerti karena orang tuh maca Quran, boten pernah baca hadis. Lalu yang dibaca mereka apa? Sikap hidupnya wong Islam sing terjadi teng Prancis, ngebomi masjid, ngebom gereja, termasuk yang membuat karikatur penggal lehernya tidak melalui proses hukum, menggunakan keputusan semena-mena. Mereka melihat itu. Jadi perang ini Rasul yang rahmatan lil alamin kemudian menjadi uswatun hasanah, boten dipraktekkan menungso. Karena karena wong Nasrani pada melakukan tindakan sekar pedel, karena melihat perang ini umat Kanjeng Nabi akhir zaman sing aneh-aneh. Enggak ini gereja dibom, diana perintah ngebom gereja, hadisnya di Al-Quran di. Kenapa Mali sampai ngebom masjid? Datang Syria, Irak kan ratusan masjid, 200 masjid sudah dibom oleh orang Islam yang mengatasnamakan ISIS. Lah kok tiba-tiba ISIS syarat diundang mari Indonesia. Nang piantun mulia sing nembe kondur saking perantauan. Ya mungkin kepripun negeri ini lagi langkah ISIS be. ISIS kangelan kadang-kadang ora di ISIS klambine nggih. Gembomane langsung. Sampai balik sekarang kantor ada kampungan gembomane. Ora di ISIS dingin ora lah, malah meledak masjid. Dan ini maka bersyukur kula pastoyo diajarkan oleh para kiai, oleh para ulama sifat-sifat hidupnya Kanjeng Nabi, pola hidupnya Rasul, santun, lemah lembut, tutur katanya bagus, wong wadon ya jaga dawani karo suamine. Allahumma ilanang mesem amin apa. Lemah lembut, sombong. Sing lanang wis menyerah sing jan lawang wis dituding. Haram gitu nggih. Seorang istri mengacungkan jari telunjuknya di hadapan wajah suami itu hukumnya haram. Boten pareng. Paham Ibu? Suami itu dimatur kalau kaki. Untung yang helman dari tutup ora keton untungnya. Bojone kulo, berani kaya niki ngaku wajah kulo. Cekel jiret nganggo sabuk tumpakna motor gawang KUA tukar tambah. Aduh, Masya Allah. Ayo pada si lemah ini tutur bahasanya. Apa maningaya bangsane Fataya. Di situ pergi wonten Fataya napa mboten? Wonten Fataya? Fatayat Nahdlatul Ulama, wanita berpribadi luhur, setia, terampil dan jujur. Ayo. Wanita berpribadi luhur, saking luhure arep patayatan perintah sing lanang kon meme kutang. Nggih. Oh, Mas, kini ono pelantikan jadi kudu banget kasih wis teku bayi niki lho, mau jenengan sing mene lho. Wis ngerti arep pelantikan mangkat kasih ki urusan mumbai bekayu Fataya. Nggih. Setia, terampil dan jujur. Trambiletak kula alem. Pokoknya seduwe fitruk is terampil banget langsung tong.
Bahwa mari Maret orang masih April sentong. Ngono glundung sedela kan dikepung Maret nih Kak. Kanan kiri jalan ono Maret, musuh kecamatan bisa piro Maret ini. Bayangan kecamatan itu belum wonten. Wonten. Di demo masyarakat. Karena mematikan warung-warung. Ini kotor kecamatan pinter nih gua jadi mana itu. Kecamatan itu lo tidak ada, nggak boleh. Nomor kali ibu-ibu. Bayar balkon. Marilah kaum ibu, bimbinglah putra putriku. Kan muslimatnya kayak ibu. Gini betul. Dibimbing putra putri supaya anak-anaknya ketika mendapat bimbingan manut, ibunya lemah lembut bahasanya. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ketika ibu kasar kepada bapaknya, anak tidak akan dekat dengan ibunya, pasti dekat dengan bapaknya. Merasa kepingin melindungi bapaknya yang dikasari oleh ibu. Begitu juga sebaliknya, seorang suami kumari sing waduh ya Allah bunga juga jadi tentangan. Nggih. Kopi? Ini lagi meresi pengen sambil kopi balik waduh sabun sisa. Gak usah nambuk lah. Mendung kok kopi dari jodoh kok nambuk. Aduh. Jadi suami boleh perintah, lihat situasi ini. Nggih. Kula zaman dari lurah, Pak. Zaman dari lurah. Orang tuh saat mangkat ke sarapan orang tuh paling jam 10 pulang ke sarapan. Niku yang ngerti bojo karena pulang ke sarapan kudu nganggo sambel iku kudu sambel ikat leje sing nganggo minyak boleh nih Pak. Minyak jelantah di sini niku seger banget. Ya kalau ditanya mendoan lah tempel telur ya, tapi suruh sekolah gaya-gaya minyak nomor apa pun bayar nama restoran kelas kakak. Maksudnya sini Pak kakak kok pakai sungai gitu. Pulang ke bojone lagi ogat lagi niku. Orang wani blas perintah di Cunawe dan apa betul mandi Pak. Saya merasa diri istri saya lagi repot. Lah mongko ditinggal ngecuwek tanah barang sambel ora enak. Ini jengkel maning dadi kula ngecul dhewe. Dadi opo ngecul dhewe ya pas ora apa-apa ibu lan juga pe sambel. Kayak ini guna wis ngerti lagi repot. Apa lagi ngubah piring. Di dunia yang kenapa piringnya loh, kopi dingin delok, ilo. Pikata ke kecamatan Srengenge Kabupaten Rembulan. Di sana ini dewek lah. Tiga kali lihat perempuan itu sayangnya luar biasa. Sebelum suami bangun, biasanya istri sudah bangun lebih dahulu. Kecuali istri belum. Si orang tangi-tangi urung digugah si lanang. Ini urusan ngecung, anu belum ngecung gitu. Rata-rata pagi buta sudah bangun. Kadang sholat tahajud, berdoa untuk suaminya, melihat suaminya capek lelah didoakan, ya Rob, berikan kelancaran kepada suamiku tercinta agar terus sehat, bisa mencari nafkah untukku dan anak-anakku. Niku istri Bang. Mulanya nggak istrinya di sholat tahajud di kamar dan melek ya. Lo mau kapan turun tapi di dulu. Melu ngamini amin. Dia buat Pak Lirian. Berkerosan digebyos sih. Mana yang distangi kalau minyak loh. Ini susah mandi. Niku Kanjeng Nabi Masya Allah. Ada sholat malam ini. Sambarannya Aisyah. Langgang ke tempat sholat. Niku dicepeng di terbangun Aisyah. Dan niki sing dadi pro kontra. Berarti nyenggol kulite wong lanang karo wadon senajan suami istri ora batal wudune. Buktine Kanjeng Nabi nyenggol mawon.
orang kudu mani. Niki sing dadi pro kontra, gendeng NU kan batal. Karena apa? Wong Arab kesene janturu ya anu rapet. Apa manis situasi padang pasir anggar putut artis pasti rapet. Tadi sing dibopong nang Kanjeng Nabi ku samparan yang terbungkus kain. Orang kaya turune wong Banyumas Banjarnegara ni sumuk melituk katok pendekan jentir kaya laron. Dijunjungnya kecekel tungkak. Paham nih kok gini? Jadi kan mereka nyoba umroh nopo haji. Pagi itu dinginnya luar biasa. Sehingga keyakinan Syafi'iyah bukan menyentuh kulit bertemu kulit, tapi bertemu dengan kain yang menutupi sambaran itu bisa dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Diindirkan pertama dengan sholat. Itu kehidupan Rasul. Kanjeng Nabi kadang tiduran teng pangkone Aisyah. Dan cara mrikine karo digoleki uane, cara mrikine Kanjeng Nabi ku ora wanen yo ora digoleki. Berkulo kan kok iki kudu digoleki. Suwe-suwe akeh bangala goleki sing ireng lah ya Pak ya wis. Ndung aku mung perih nemen. Akeh sing ireng daripada sing putih ya wis usah digoleki. Terus apa geletak nang pangkon priwe? Lus lah. Tambah puyeng. Di Kanjeng Nabi niku rebah. Tanpa kona Aisyah. Kadang Aisyah kali Kanjeng Nabi minum dalam satu wadah. Tempat minumnya kan kayak mangkok. Kados mangkok terbuat dari keramik niku. Niku sering Kanjeng Nabi melihat Aisyah ngunjuk ditengeri. Di tempat tutupnya Aisyah sebelah putih diminum ke Kanjeng Nabi. Niku romantisnya Kanjeng Nabi kayak yang lagu apa sih? Lagu Aisyah, lagu Aisyah. Romantisnya kepada Nabi. Minum dalam apa? Minum barang satu wadah, gitu kan? Minum apa Puyu? Oh, iya. Minum di bekas bibirnya Aisyah. Jadi ketika Kanjeng Nabi melihat, menampakkan romantismenya, bukan berarti Kanjeng Nabi lebih, bukan, menunjukkan bahwa Nabi pun punya rasa kasih sayang, cinta kasih kepada perempuan. Karena efek zaman semanten perempuan dihinakan begitu hina oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh Nabi diangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Dengan diberi kasih sayang, perlindungan oleh Nabi. Lalu seniki kita mengikuti Rasul kok malah nganiaya wong wadon. Wong wadon wani maring sing lanang. Lagi si Amerika melu Abu Jahal apa Abu Lahab. Nah makanya ketika Kula Bastoyo memperingati Maulid niki lebih pada bagaimana kita meneropong bercermin kepada pola hidup Kanjeng Nabi. Lemah lembut, Allahumma, kepada siapapun dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan antar tetangga, lingkungan bermasyarakat secara umum kan lemah lembut. Niku yang diajarkan oleh NU, terus mengusung Islam rahmatan lil. NU tidak akan mengajarkan kekerasan. NU tidak akan pernah melakukan gerakan yang merugikan orang lain, kecuali negara dan ulama terancam, baru pasti NU melakukan gerakan resolusi. Selama tidak, ya tidak, biasakan di sini. Maka jamiah Nahdlatul Ulama kenapa berkepentingan terus menghidupkan peringatan Maulid sebagai barometer ukuran, Pak. Kita 1 tahun urip nih, Maulid tahun lalu bertemu dengan Maulid tahun ini, introspeksi. Sejauh mana kula pada wis ketebiyen anggenipun boten derek Kanjeng Nabi. Perangene wis ora lemah lembut. Kemudian tutur katane kata Allah, walau kunta faddun ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jika kasar ucapanmu dan keras hatimu,
tidak akan ada yang mengikuti mendengarkan dakwahmu. Ayo kita dadi wong sing lemah lembut, tutur katanya sing bagus. Iya, aja kaya ning sintong TV Allah mulut nabi malah ngaji maki wong. Ila wong betul sampai kata-kata sing boten patut keluar. Ini kita didengar bocah-bocah cilik siki buka ke YouTube. Ila wong betul. Awas hati-hati. Media sosial banyak efek positif tapi juga tidak sedikit efek negatif. Nah, setelah ken ampun keras kasar, napa kata Allah? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Jajal dadi wong sing pemaaf. Pemaaf. Ya siapa saja kan omongan kudu diatur. Kayak niki fenomena Nikita Mirzani, ini maksudnya benturan dengan Mahir Tulabi, gigi rame nemen senusantara urip. Nikita Mirzani ya salah ucapannya jadi nami. Tapi sing lebih orang patut maning seorang ustad uli munoso itu malah kayak bledeng. Gino betul. Untung lalu sate. Ya sih, darah tinggi langsung sate kan darah tinggi. Gila betul. Aduh, kulo nyikapin itu masya Allah. Makanya kulo terus mengeluarkan statement nih kata YouTube 9 menit. Mengeluarkan statement. Buka ngawurkan KBP Nusantara. Untuk kenapa? Untuk meluruskan. Jangan sampailah siapapun, Nikita Mirzani lah, Ustadz Mahir lah, Habib Rizik lah, Habib siapapun lah, Kiai siapapun lah, Ustadz siapapun lah, tidak ada diperintahkan dalam Al-Quran oleh Allah maupun oleh Rasul untuk dibolehkan mencaci maki sesama. Tidak boleh. Mau singgulaturakan Kanjeng Nabi agar membolehkan caci maki. Yahudi yang didulang itu caci maki dong bersih. Gina betul. Tapi tidak oleh Rasul didengarkan. Mengapa dia tidak tahu siapa Muhammad sebenarnya? Nikita Mirzani orang ngerti siapa Habib sebenarnya. Celmon Habib bakul obat. Tapi kata Habib Jawa Timur memang banyak Habib-Habib yang jualan tokonya nyandi obat. Yang Jawa Timur itu memang banyak. Tapi kan orang kabeh ana sing jualan minyak wangi, ana sing dakwah. Apa yang difonis Habib tukang obat, ya tersinggung. Dan itu sing boten bareng. Tapi ketika ngomong itu lebih dahsyat daripada dan dia tambah keruh. Dari kita sebagai penonton kan bingung, kayak wiper mobil. Ini apa kayak dia? Ini apa kayak ini dulu? Makanya rujukannya kembali kepada Rasul. Adakah Rasul menjadi pendendam dan wa'fu anhum? Maafkan mereka ya Rasul. Orang Taif melempari batu, maafkan. Setiap berangkat ke masjid diludahi kau, maafkan. Karena mereka meludah, karena belum tahu. Ketika jalan lambat tidak ada yang meludah, Pak. Rasul dengar loh, pegawai itu wis orang ngono dene digolek di Kanjeng Nabi. Ditanya, maaf mas, sing biasa ngadeg nang loteng iki saben aku liwat sindi, kamu sing sakit ya Muhammad. Sakit, masya Allah. Setelah sholat kondor, Aisyah bungkuskan roti. Aku nengok sahabatku sakit. Tukang iduni disebut sahabat. Kayaknya nongong orang pada pilihan lurah jador tekan ayo ini. Beriang orang bakal tilik orang Rika. Res weh. Paham boh, wong domong angel kayak beriang. Kosong beriang kan domongnya angel. Kanjeng Nabi buat. Waduh ini roti tuli. Ternyata apa Pak? Cangkemnya bengkak sing ditilik kita Kanjeng Nabi. Nangis saat itu. Wong kafir sing perintah dari si beliau niki ngidoi Kanjeng Nabi urungan sing tilik sing didoi malah wis tilik. Akhlak Rasul. Jajal ngono Rika dulure kon milih
Fatur Rahman malah milik Fatur Rahim gitu kan. Padahal Rahman Rahim kan pada baik. Tiba-tiba beliau mlebu margono usus buntu ora bakal ngkateli. Oh, dar sisan gue. Ngomongnya angel kon milik Fatur Rahman Fatur Rahim. Usus buntu untung ketok kabeh. Sing lagi diobati bila lagi ngerang-ngerang sakit banget ini kan rumit malu orang dongakan. Padahal Rasul tidak mengajarkan begitu. Maafkan, jangan menyimpan dendam. Karena dendam ketika disimpan menjadi beban dosa di hadapan Allah Subhanahu. Maka NU tuh ketika Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh Ustadz Maher, entong-entongan Kiai juga mabok ngomong keluarnya macam-macam. Gus Dur dihina, Kiai Ma'ruf Amin dihina, diam semua tuh. Kiai Said diam, apalagi Gus Dur maupun Zeda. Tapi keluarganya pun satu pun tidak ada yang komentar. Bahkan Gus Durian se-Indonesia diam, tidak ada perlawanan apa-apa. Kiai Haji Ma'ruf Amin dicaci, diam beliau. Pas Pampres juga diam, gak belani wakil presiden kok dihina ya didiamkan. Di dalam kitab taklim disebutkan mangke bakal muncul akibat dari ulahnya sendiri. Lah munculnya sih Nikita Mirzani. Jadi memang Ustadz Maher yang sederajat kalau Nikita Mirzani kelasnya itu sama Kiai Said Agil Sirot. Gila bener. Jadi begitu benturan kalau Nikita Mirzani rame. Nah memang dia keropek kalau gue. Kalau Kiai Said Agil orang kelas memang. Aduh orang bledek kalau teleret. Jadi kita sebagai orang awam hati-hati terus direkakan sikap hidupnya Kanjeng Nabi. Bagaimana jenengan direkakan Ustadz A ketika sudah mulai menyimpang dari jalan Rasul, tinggalkan Pak. Apa orang dosa tinggal Ustadz? Mau Ustadz dari sore kaya Ustadz kok dipeloni mawon. Pahami kok gitu? Yang penting jangan kau benci kepada orangnya, tapi sikap dan perilakunya Pak. Karena orangnya itu bisa suatu saat diampuni oleh Allah, kita tidak tahu. Tapi sikapnya kan saat itu memang bersikap jelek. Kita benci sikapnya, kita jauhi. Kata Syekh Januzi, hindari sejauh mungkin, secepat mungkin. Jangan kau dekat dengan orang-orang jelek peranginya. Karena setiap yang kita kumpuli pasti akan memiliki athar, labet atau bekas. Jenengan kumpul karo tukang togel, suwe-suwe kepengin pasang. Sing paling hebat malah dadi bandari sisan. Pahami kok nggih? Kumpul kok karo tukang joker. Suwe-suwe rika malah kriting. Ora tau li joker oleh kriting. Kriting. Dan tiap kan boleh. Jenengan kumpul karo Ustadz dina-dina sowan pas dua waktu senggang habis ngode ada waktu silaturahmi WA kan dalam di rumah monggo pada silaturahmi di insyaallah kalau diniati sing ikhlas arep nunut ngopi kayak gue begitu niate nunut kopi metu tek tubruk ya sih mending daripada bening ya ngobrol silaturahmi. Apa yang terjadi? Labete bekasnya akan ada ketika panjenengan duduknya dengan Ustaz. Jadi kata Syekh Ruji, apa yang kita kumpuli disitulah yang akan membekas. Dengan ahli maksiat maka panjenengan bakal kecipretan jadi ahli maksiat. Dengan ahli dolim panjenengan akan kecipretan menjadi ahli dolim. Makanya lihat sahabat Nabi karena pembuli sebelum foto-foto bersubur di grog lumbu dengar sore Kanjeng Nabi ya wataknya lemah lembut kayak Kanjeng Nabi. Tapi si kumpulin dina-dina karo Abu Jahal Abu Lahab kayak apa rupanya? Ya kayak Abu Jahal Abu Lahab. Paham pun itu nggih? Nah, monggo
tergantung jenengan kepengen dari keturunan. Wastaghfir lahum, jangan berdendam. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang keempat, jajal wahai Rasul, jalukno ngapura wong-wong sing wis di ngapurani nang sampeyan. Jalukno ngapura maring Gusti. Niki perilaku sing paling abot. Hari ngapurani wong tamu kepenak asalana tanggal 1 Syawal kabeh wong saged. Ka ngapurane genyong masyaallah bocah nom tapi cokan sembrono mari ngrikai padha-padha pamane wong tua pe lupute. Dia ada bener. Luput kabeh. Apakah ada yang menolak memberi maaf? Tidak ada, semuanya memberi maaf. Mulai ngerika kok pernah nyorok batian jaluk ngapurane tanggal 1 Syawal mesti diwehi ngapura. Ngapurane Kanjeng aku banget lupute terutama orang babian. Lah kok wis padha-padha, padha berarti iki kan nyorok lho. Terus iki ngomong apa? Kalau ngomong griyep sih dijaluki padha-padha. Itu padha ngomong iki. Tidak ada orang merasa salah, merasa benar. Kabeh asor kedudukan. Pak Lurah disuani, yo jaluk ngapura, yo awe ngapura. Bupati disuani, ya sama saja, sama saja. Penggawe sing paling kepenak, sing paling abot. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Sawise gelem pangapura-pangapuranen jajal jalukno ngapura maring Gusti Allah nggawa sing wis dipangapuranen. Apa maning maring wong liya, maring bojone dhewek mawon abot kadang-kadang. SND kali jam 4:30 lah. Waduh karo sing padha. Pokoke ning ruang tamu. Ibune ning ruang nang pedoman. Pokoke wong ngerti medegene. Waduh sing wadon kanggo asbak. Pak asbak niku satu-satunya senjata nang ruang tamu. Dari sebalane setau ora bisa senjata nang. Lah ibune kan duwe senjata banget sendok berulang losing. Piring wajah. Centong susuk, supaya menjadi ciri. Ketika merokok tudong dong, tiba-tiba bukannya hawa malaikat liwat buaka, tiba-tiba gak diam bareng. Ini kan coba ini mau maju, bu malaikat apa sih liwat ini gak menang. Dia langkah perintah apa? Hakim garisnya belum terkait menang. Si wadon rumah salut kotondo sungkem yang bapaknya. Ya bapak pengen aku dan tidak lihat isi kepentingan biaya kan biasa itu semua tentang fitnah langsung berpercaya. Namanya jadi bapak saya aku banget. Saya setuju pak aku ya. Ya pada sehingga harus nanti. Ya pak. Bapak kayak kerja bang. Iya pak Ngapura harus apa sih masuk kalau bujur pak Ngapura kan. Setiap batu ketik kayak gue. Tapi Ngapura betul kayak naroda. Batu kasih wadon diambung. Jadi wong suami kok ngambung batu ke wong wadon ganjarannya kayak ngambung hajar aswad. Apa melih wong wadon balas mencium pipi kanan kirinya si lanang. Ya pada baik ganjarannya ngambung hajar. Lah seniki hajar aswad agorone diambung dan upati ngletak nang bantal gendong iku dijurna bae. Ibu kok mulai mengko dipraktekna. Saya suka bapak kayaknya paling mabuk bako. Ya sebelum tidur cuci muka pakai sabun Lux. Kok tidak boleh sendiri. Bisa kalau tahu nggak usah ucap salaman. Alhamdulillah layu. Ketika panjenengan lopot suaminya ba'da maghrib donga ya Rob. Sendekala kalau terjadi konflik, kulo ngimboten ngertos awal mulane kepripun. Tapi bojo kulo wau pun jaluk ngapura, alhamdulillah pun kulo kari pangapura. Seniki giliran panjenengan ya Rob, nyuwun pangapunten. Kulo nyuwun kanthi kerendahan jiwane kulo.
panjenengan kersa paringi pangapura dhateng istri kula ingkang sampun bentak-bentak kula wau. Anas suami kaya ibu. Suami kok njaluk ngapura maring bisa lho istri ini. Bisa lomba juara siji. Karena lihat orang anak sih peserta niku siji tok. Kata-kata ini ya Allah ampunilah pun. Bukan sios. Kuping dari panas kok. Jangankan kepada orang lain, kepada istri sendiri yang biasa 24 jam bergaul bareng, satu meja makan, satu tempat tidur, kadang satu tempat sholat, satu ruang tamu. Gini apa budet? Kita tidak pernah terucap memintakan ampun kepada Allah untuk istri kita, buru-buru untuk orang lain. Padahal lihat capeknya istri kayak apa, subhanallah. Mungkin sekali-kali Pak dikirimi Fatihah bojone Pak. Pada marim ngomong pada subuh pulang khusus bojo pada marim anak-anak pada subuh. Lalu pada maghrib maring bojo kula ya Allah kula badhe hadiah Fatihah Gusti. Kami istri kula perempuan yang capek yang bersedia nemani kula dari kula nol boten dadi napa-napa sampai kula kados mekaten niki. Atas ketika luputan kula nyuwun istri kula 50 Gusti sedaya lupute mari kula pun tak bebasaken boten dadi perkara dosa bagi istri kula. Kula hadi Fatihah supados tetep dadi istri yang sholihah. Al-Fatihah. Ini seorang bakal pengen bojo mani. Sebabnya bojo mani dari macam Fatihah 14. Kesel ya. Ada bojo telu selingkuh. Kamera sing loro tak kono wis siji bae. Temane itu kan duit percuma betul. Tambah kering gitu. Jadi Fatihah Pak istri-istri panjenengan. Berkahi hargai Fatihah. Karyanya pagi masak untuk panjenengan, siangnya untuk dahar siang, malamnya masih menyediakan makan malam. Subhanallah. Niku yang kenapa Rasul menjadi cinta banget kepada Khadijah saat itu.